Amin. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa azimi sultanik wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Segala puji bagi Allah, sungguh segala puji bagi Allah yang sudah memberikan kepada kita kesempatan waktu untuk bisa kita bertemu hari ini ya. Karena kemarin sebetulnya tes ini kita sempat mau batal ya. Saya mau batal karena saya kemarin terkena apa? Ada sedikit masalah ya. Eh, jadi kemudian saya tahan nggak kita mohon pertolongan Allah, moga-moga bisa tetap berjalan. Dan alhamdulillah tadi pagi membaik, membaik, membaik dan hari ini kita bisa bertemu dengan di sini ya. Sungguh satu buat saya itu satu karunia bahwa Allah bisa menjadikan sesuatu yang kelihatannya tidak mungkin menjadi mungkin. Ya, waktu itu tadi malam tuh saya sudah berpikir wah saya nggak akan bisa nih. Ya, apa karena sakit yang sangat sangat sakit sehingga jadi saya terkena masalah di saraf sini, saraf sebelah kiri. Eh, sangat sakit, tapi kemudian kok pagi-pagi alhamdulillah ya bisa beraktivitas, bisa sholat di masjid juga subuh ya. Jadi Masya Allah ternyata ya Allah Maha menyembuhkan gitu. Baik, Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan surat Luqman yang sudah kita bahas sampai dengan ayat 5. Ya. Tadi Teh ini sudah memperdengarkan surat Luqman di mana pada awal-awal ayat kita membicarakan tentang apa itu dengan al-muhsinin ya, al-muhsinin. Ya, muhsinin yaitu orang yang sudah mencapai puncak daripada keimanannya, seseorang yang hatinya terikat kepada Allah dan hatinya terikat kepada manusia terkait dengan keinginan dia untuk merasakan bahwa kesulitan dari manusia lain itu adalah juga sesuatu yang menjadi apa namanya kesulitannya juga gitu kan. Seorang mukmin adalah apabila ada saudaranya yang sakit maka dia akan apa merasa sakit juga, merasakan sakit itu juga. Ya. Itu definisi dari muhsinin. Dan seorang muhsinin beda dengan mutakin ya. Kalau mutakin itu adalah orang yang bertakwa. Telepon Bu Elvin. Oh, itu sih mbok ya. Iya. Jadi apa kalau mutakin itu adalah orang yang bertakwa, orang yang sangat berhati-hati untuk melakukan sesuatu. Sebelum dia melakukan sesuatu dia akan menimbang-nimbang apakah perbuatannya ini membawa manfaat, apakah membawa mudarat. Ya, itu adalah seorang yang bertakwa. Nah, hari ini kita akan membahas mulai dari ayat 6 adalah membahas tentang perilaku dari beberapa manusia yang berbeda dengan muhsinin itu terkait dengan Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran itu kan di awal kan ayat ini juga membahas tentang Al-Quran wal kitabil hakim. Nah, tilka ayatullahil kitabil hakim. Jadi membahas tentang Al-Quran dan kemudian orang-orang yang betul-betul memperlakukan Al-Quran itu dengan selayaknya sebagai kalamullah dan membacanya, memahaminya, dan kemudian mengamalkannya, maka dia akan menjadi seorang muhsinin. Ya. Puncak daripada keimanan itu adalah apabila orang itu sudah layak untuk disebut dengan seorang muhsinin. Nah, kemudian ada juga di antaranya manusia yang ragu-ragu, ya, ragu-ragu dengan Al-Quran. Ini benar apa enggak? Ini apakah mungkin benar-benar dari Allah? Apakah eh, semuanya asli ataukah? Nah, itu ada yang ragu-ragu. Nah, yang ketiga yang dalam ayat ke-6 yang akan kita bahas hari ini adalah terkait dengan manusia yang mereka itu kita lihat ya, saya share screen yaitu mereka yang tidak suka lah dengan Al-Quran ya. Oke, mungkin saya harus dijadikan co-host supaya saya bisa share. Mohon pada Teh Ika untuk menjadikan saya sebagai co-host. Sebentar ya.
Kita lihat. Coba silakan Teh Inai hubungin Teh Ika untuk bisa menjadikan saya sebagai co-host. Di sini hostnya siapa? Oh, saya sudah jadi co-host. Oke. Slideshow. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih buat teman-teman yang mau apa namanya on kamera, Mbak Dewi. Terima kasih Mbak Dewi, saya jadi bisa melihat wajah Mbak Dewi yang cantik. Semoga hatinya juga secantik ya. Ini Mbak Dewi ini mengingatkan saya pada ini aktris Widyawati ini mah. Baik. Oh. Oke. Maaf, saya salah share screen ya. Kok saya masih salah share screen-nya? Sebentar ya. Mohon bersabar. Mungkin oke. Menghilang. Jadi hilang ya. Baik, silakan moderator di apa namanya? Atau Teh Tini silakan di backup dulu saya. Saya mau coba share screen. Ya, sambil menunggu start screenan, jadi boleh kami mengajak untuk rekan-rekan sekalian, ya Mustami, untuk ayo barangkali ada yang mau menghafal, mangga ya kami menerima kiriman setorannya. Kebetulan ini adalah ayat-ayat yang mirip dengan Al-Baqarah begitu ya. Jadi insya Allah mudah, insya Allah bisa dikirimkan ke grup ya, ke grup. Apa ada yang sudah menghafal? Sudah ya beberapa. Alhamdulillah. Masih di halaman. Jadi satu halaman ini sampai ayat 11. Jadi masih di halaman pertama. Oke, kayaknya sudah bisa Alhamdulillah. di handle. Oke. Jadi saya masuk dari source-nya aja. Oke. Oke, baik. Alhamdulillah. Baik, kita masuk kepada ayat 6. Ayat 6 di sini menceritakan tentang ada orang-orang yang sikapnya berbeda terhadap Al-Quran dibandingkan dengan sikap dari kaum muslimin yang disebutkan di ayat 3, 4, 5, dan 6. Jadi ini a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillahi bighairi ilm wa
yattakhidaha huzwa ulaika lahum adzabum muhin. Jadi setelah adanya kaum muslimin yang diceritakan tadi, ada di antara manusia yang mereka berbeda sikapnya, yaitu mereka itu mayyashtari. Ya, yashtari itu artinya membeli, ya. Tapi kalau di dalam arti yang sebenarnya adalah kalau kalau dalam arti yang hakikatnya adalah eh, bertukar barang, ya. Karena zaman dulu itu tidak seperti sekarang yang selalu melakukan pembelian sesuatu dengan mata uang, ya. Kalau yang disebutkan yashar itu pertukaran, pertukaran untuk mendapatkan suatu barang, ya. Jadi misalnya menukarnya bisa dengan emas, menukarnya dengan barang yang lain, asal ada keridoan di dalamnya, maka itu terjadi proses jual beli, ya. Jadi di sini ada orang-orang yang membeli, ya. Jadi menukar, membeli, melakukan pertukaran antara lahwal hadis, percakapan yang hadis itu artinya percakapan, lahwa itu artinya yang sia-sia atau kosong, liyudilla sabilillah, dan percakapan yang kosong itu dipakai untuk menyesatkan orang lain dari jalan Allah. Bigoiri ilm, dan tanpa ilmu, ya. Nah, huzwa, dan dia juga menjadikan Al-Quran itu sebagai huzwa, sebagai olok-olok. Ulaika lahum azabum muhin. Mereka itulah orang yang mendapatkan azab yang menghinakan. Baik, kita lihat. Oke. Jadi di sini Ibnu Katsir mengatakan bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang, maaf ini kayaknya salah ketik nih. Ada orang-orang yang, oh ya maaf, yang di sini maksudnya orang yang berbahagia karena menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk, ya. Itu terkait dengan ayat ada As-Zumar ayat 23. Kemudian itu nanti, kemudian setelahnya kita lihat lagi ada tafsir Al-Misbah. Dalam tafsir Al-Misbah itu di sini disebutkan tentang perilaku manusia yang berbeda dalam menghadapi Al-Quran itu. Ada yang menerima baik, ada yang meyakini, bersyukur, ada yang ragu, ada yang juga yang seperti ini, yaitu membeli ucapan yang melengahkan bacaan atau apa saja yang tidak bermanfaat untuk menceritakannya kepada orang lain dengan tujuan untuk menyesatkan dan mengalihkan siapapun yang dapat dialihkan dari jalan Allah, yaitu tuntunan Al-Quran, tanpa ilmu sedikit pun. Itu tafsir Al-Misbah. Ya, kita lihat lagi, kalau asbabun nuzulnya, nah ini asbabun nuzulnya ada ini. Sebagian ulama mengatakan bahwa ayat ini turun terkait dengan salah seorang tokoh musyrik Mekah yang bernama An-Nadir Al-Haris, yang dia suatu ketika dia melakukan perjalanan bisnis ke Persia. Harap diketahui pada zaman Rasulullah SAW itu ada dua kubu besar, ya. Ada dua, kayak sekarang kita tuh Amerika dan Uni Soviet, ya. Kalau zaman Rasulullah SAW itu adalah Persia melawan Roma, ya. Persia sebelah timur, Roma di sebelah barat. Dan kalau orang pergi ke salah satu dari negara tersebut, daerah tersebut, maka akan sangat bangga, ya. Sama halnya zaman sekarang, ya. Kalau misalnya saya tuh udah kemarin baru dari Amerika, wah kan hebat banget, ya. Apalagi yang saya baru jalan-jalan tuh ke Rusia gitu kan, ya, hebat banget kan. Nah, seperti itulah, ya. Jadi An-Nadir Al-Haris itu juga bangga. Dia sudah melakukan perjalanan bisnis ke Persia. Dia pedagang dan kemudian dia membeli buku-buku, buku cerita, ya. Buku cerita yang bagus-bagus, ya, menurut dia, dan kemudian dia bangga sekali dengan buku itu. Dia mengundang orang-orang untuk mendengarkan ceritanya, ya, mendengar cerita dari buku itu, sehingga lama, ya, lama melakukan berkumpul itu, sehingga melalaikan, ya, beberapa sahabat dari Al-Quran.
Nah, kemudian ada sebuah hadis lain juga mengatakan bahwa ini terkait dengan seorang Quraisy yang membeli seorang budak wanita yang pandai bernyanyi. Dan dia mengundang orang-orang untuk mendengarkan nyanyian budak tersebut sehingga mereka lalai dari Al-Quran. Ya. Kalau zaman sekarang mungkin apa ya? Ada konser musik gitu ya. Kalau zaman sekarang mah konser musik sampai sholat maghrib lupa gitu ya, atau nanti lagi gitu dan sebagainya ya. Kemudian menghabiskan waktu berjam-jam dan kemudian malah kadang-kadang sampai ada perkelahian. Nah, ini yang disebut dengan lahwal hadis ya. Kalau seorang tafsir yang bernama Al-Bikai mengatakan ya, segala sesuatu yang melengahkan berupa aktivitas dari saat ke saat dan membawa kelezatan, membuat ketagihan sehingga waktu berlalu tanpa terasa, maka ini termasuk dengan lahwal hadis. Ya. Dan dari hadis ini jadi artinya tidak berarti hanya ucapan, bacaan, buku, tapi juga semua aktivitas yang melalaikan. Saya pikir bahasan ini apa ya sangat terkorelasi dengan kita zaman sekarang ya. Kita zaman sekarang itu apa sih yang menjadikan kita lalai? Apa coba, Terina? YouTube. Yang YouTube. YouTube nonton YouTube, Main HP. yang main Iya. HP juga, Iya. lihat WhatsApp banyak chat. Iya, betul. Itu bisa melalaikan ya. Saya juga melakukan perjuangan untuk untuk ini ya hal seperti ini. Ya, ini satu bahasan yang sebetulnya menjadi pengingat buat kita. Tidak semua orang itu kita di sini belajar niat kita adalah belajar bahwa kita kalau lihat dari hadis-hadis ini dari para mufasir ini memang zaman sekarang itu memang zaman yang penuh dengan kelalaian ya. Dan perjuangan dari kita sebagai umat mukmin adalah bagaimana kita bisa keluar dari kelalaian itu dan tetap ingat kepada Allah. Tetap ingat kepada Allah. Baik, nanti kalau ada yang mau komen atau menambahkan atau bertanya silakan ya masuk ke chat, sesi chat nanti kita akan membahas bersama-sama terkait dengan ini. Oke, sebentar. Sharing. Kok nggak bisa mundur ya saya? Oke, Teh Ina, saya kayaknya bermasalah. Ini, oh bisa. Maaf, udah lama nggak share screen ya. Baik. Nah, kemudian wayat tahidaha huzwa ulaika lahum adzabum muhin. Nah, ini ada juga orang-orang yang mereka itu apa namanya juga wayat tahidah huzwa. Dia menjadikan jalan Allah itu sebagai olok-olokan. Yang pertama, jadi orang-orang itu ada yang sengaja melalaikan apa namanya orang lain dengan mengajak pada hal-hal yang menjadikan kita lalai dari Al-Qur'an. Kemudian dia juga ayat takhidah huzwa menjadikan jalan Allah itu sebagai olok-olok, menjadikan jalan yang diambil sesuai dengan Al-Quran itu adalah jalan olok-olok, jalan yang salah, jalan yang orang kuno, jangan orang nggak modern, yang nggak kekinian gitu kan. Nah, itu adalah kategori orang-orang yang ulaika lahum adzabum muhin, orang yang mendapatkan siksa yang pedih. Contoh yang paling terkini itu ada teman-teman tahu tentang apa yang terjadi pada bulan Juni ya, bulan Juni kemarin di Swedia, ada yang pernah tahu? Ada yang mengikuti tentang Ada yang gambarnya itu? Iya, ada Salman Oh ya, nikah ya, di Idul Adha. Iya, pada saat Idul Adha dia tuh ada di depan apa namanya masjid Stockholm di Swedia. Kemudian dengan dalih dia melakukan suatu apa ya pekerjaan yang satu aktivitas yang seni gitu ya. Bilangnya aktivitas seni gitu. Yaitu dia tuh membakar Al-Qur'an, dia injak Al-Qur'an, dia yang hari pertama itu dia bakar Al-Qur'an gitu. Dan dia sempat juga diamankan
Tapi kemudian dengan dalih bahwa itu adalah seni, katanya, akhirnya dia dan kebebasan berekspresi, akhirnya dia dilepaskan. Dan selang beberapa hari kemudian dia melakukan aksi yang sama dan dia menginjak-injak Al-Quran, gitu ya. Nah, kemudian jadi protes ya, yang padahal sebenarnya dia ini orang Irak ya, orang Irak tapi non Muslim. Jadi memang dia orang Katolik Kristen ya, Kristen yang kemudian dia tuh berhijrah ya, hijrah bukan hijrah ya, pindah ke Swedia ya. Dan memang di Swedia tuh sebetulnya orang-orangnya juga orang-orang yang apa tidak seperti mereka ya, ya. Tapi karena apa namanya undang-undang yang memberikan kebebasan berekspresi dimanfaatkan oleh si Salwan ini untuk melakukan aksinya yang sangat tidak etis ya gitu. Nah, ketika para orang-orang Swedia itu diwawancarai, ada seseorang yang ingin tahu sebenarnya orang Swedia itu kayak apa gitu. Karena kan itu terjadi protes ya. Jadi protes besar antar negara sampai antara Swedia dengan Irak itu terjadi protes besar. Kemudian apa pemboikotan juga ya terhadap orang Swedia. Nah, kemudian ada salah seorang yang mencoba untuk pengen tahu sebetulnya apa sih pendapat orang Swedia sendiri gitu. Kemudian dia turun ke jalan, dia mewawancarai dan ternyata bahwa orang Swedia itu pada intinya ya enggak suka. Mereka bilang enggak etis gitu. Ada yang kedua, saya sih sebetulnya itu adalah kebebasan berekspresi, tapi saya tidak akan melakukannya. Intinya mereka tidak suka, tapi karena undang-undang dalam negara tersebut menyatakan kebebasan berekspresi, maka mereka nggak bisa apa-apa gitu loh. Jadi sebetulnya pelajarannya menurut saya buat Swedia sendiri adalah kebebasan berekspresi itu juga harus ada batasnya, harus dibatasin, bukan hanya sekedar boleh berekspresi, boleh-boleh sih berekspresi, tapi kalau itu ada penghinaan, rasisme dan apa merendahkan satu orang atau kelompok, saya pikir juga tidak demikian juga ya. Oke, jadi itu yang terjadi yang akhir-akhir ini seperti ini. Saya ingin tahu ya, apa akhirnya Salwan Momika ini nanti di dalam beberapa bulan ke depan. Karena seseorang yang menghina Al-Quran itu dia akan berhadapan dengan Allah sendiri gitu. Dan itu sungguh mengerikan gitu. Bayangkan sebuah sel berhadapan dengan raksasa gitu ya, apa yang terjadi gitu. Hanya tinggal menunggu waktu saja. Baik. Ya. Selanjutnya ini disebutkan kalau ini tadi ada pembahasan lagi dari Ibnu Katsir tentang lahwal hadis tadi ya. Ya. Ada beberapa ulama langsung menunjuk bahwa yang disebut dengan lahwal hadis itu adalah nyanyian. Ya, maksudnya nyanyian, seruling atau musik. Ya, ada ulama yang berpendapat demikian. Nah, kemudian ada dalam sebuah hadis disebutkan juga tentang Nabi yang pernah bersabda bahwa tidak dihalalkan menjual budak-budak perempuan yang penyanyi, tidak dihalalkan juga membeli mereka dan memakan hasil jualan mereka. Jadi ini kalau di sini mungkin jadi manajer ya, manajer penyanyi itu ya. Nah, kemudian Allah menurunkan ya Luqman ayat 9 ini. Ini hubungannya dengan tadi yang cerita ada seorang yang membeli apa namanya budak perempuan yang pandai bernyanyi dan mengundang orang untuk datang. Nah, kemudian inilah pernyataan dari Rasulullah SAW bahwa tidak halal ya untuk menjual budak perempuan untuk jadi penyanyi dan tidak halal juga membelinya dan tidak halal juga memakan hasil jualan mereka hasil jualan mereka. Jadi maksudnya atau kalau misalkan itu apalagi kalau dijadikan bisnis, perempuan menyanyi jadikan bisnis dan kemudian menjadi sesuatu yang penghasilan dan sebagainya. Ini kayaknya kita juga jadi saya juga padahal hari ini zaman sekarang ini menyanyi itu adalah sesuatu yang sudah sangat biasa, betul tidak? Penyanyi itu menjadi profesi yang sudah sangat biasa. Oke, ini tadi yang sudah kita bahas ya.
Ini tadi disebutkan, ini ada hadis yang lain ya, dari Imam Tirmizi. Imam Tirmizi mengatakan bahwa hadis ini, nah ini kita perlu tahu juga, hadis terkait dengan yang tadi tidak dihalalkan menjual budak perempuan penyanyi, membelinya dan memakan hasil jualan mereka, itu adalah hadis yang gharib ya. Hadis gharib ya, ini jadi satu tambah ilmu juga buat kita. Apakah hadis gharib? Hadis gharib itu adalah hadis yang di dalam sanadnya itu ada seseorang yang menyendiri dalam meriwayatkannya. Jadi di dalam sanadnya itu ya, kan kalau sanad itu si A mengatakan dari si B mengatakan dari si C, seperti ini loh. Ini nih sanad nih. Sanad itu seperti ini. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnu Ismail. Ini sanad namanya. Ibnu Hatim mendapat berita dari Muhammad Ibnu Ismail Al-Ahmasi, dia mendapat berita dari Waki, dan Daki dapat berita dari Khalid As-Safar, dia As-Safar dapat dari Abdullah Ibnu Zahar, dan kemudian diceritakan oleh Ali Ibnu Yazid sampai kepada Rasulullah SAW. Itu namanya sanad. Ya. Nah, sebuah hadis disebut gadis yang gharib itu adalah apabila terdapat seseorang yang menyendiri dalam meriwayatkannya. Jadi yang meriwayatkannya itu hanya saat pernah terjadi satu orang saja. Misalnya gini, ada beberapa hadis ya, ada beberapa hadis, tapi di sini terakhir sebelum Rasul adalah Abu Umamah, misalnya gitu, ya. Abu Umamah menceritakan tentang hadis ini. Nah, ternyata tidak ada orang lain selain dari Abu Umamah yang menceritakan hadis ini, gitu. Maka itu disebut dengan hadis gharib. Kalau dia yang hanya langsung dari Rasulullah itu yang menjadi vokalnya, makanya satu orang itu, maka disebut dengan hadis ahad. Jadi hanya satu orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Tapi masalah dia sahih atau tidak sahih itu beda cerita lagi ya, beda kategori, kan hadis itu banyak kategorinya. Nah, kalau di sini kalau misalkan dia dari Umamah maka disebut dengan hadis ahad. Tapi kalau misalkan mentoknya tuh di sini loh, dari Al-Qasim Ibnu Abdurrahman, dari Al-Qasim. Dari Al-Qasim ini udah dari Al-Qasim nggak ada yang nggak dari dia dapat dari Abu Umamah, tapi nggak ada orang lain yang meriwayatkan selain dari Al-Qasim. Nah, itu disebut dengan hadis gharib. Gitu ya. Jadi ini satu pertimbangan, sesuatu yang disebutkan oleh Imam Tirmizi ya, bahwa hadis ini adalah hadis yang gharib. Oke, selanjutnya. Baik. Nah, sekarang apakah liyudilla an sabilillah ya? Liyudilla an sabilillah. Yudilla itu artinya menyesatkan dari jalan Allah, menyesatkan dari Al-Qur'an. Jadi keluar dari pakem-pakem yang ada di dalam Al-Qur'an yang diperintahkan oleh Allah. Jadi kalimat-kalimat yang sia-sia tersebut itu menyesatkan manusia dari jalan Allah. Jadi seperti ya seperti kita lihat ya, sekarang manusia banyak orang yang lebih menyukai aja lagu-lagu daripada Al-Qur'an. Banyak nggak Ted ini? Banyak. Banyak sekali yang seperti itu. Ada Dan yang bilang musik adalah hidupku. nah, ya kan, musik adalah hidupku, padahal seharusnya apa Ted ini? Menurut Ted ini apa? Ya, harusnya kan Al-Qur'an adalah ya. Al-Quran. ya Al-Qur'an kalimat Allah adalah kan. Al-Qur'an adalah pedomanku, ada Pedoman. gitu kan, sampai bahkan kemudian ketika idolanya siapa gitu, idolanya penyanyi Korea, tapi nggak iya kan, nggak mengidolakan Rasul atau Abu Bakar atau Ali bin Abi Thalib, nggak kenal dengan mereka. Sedangkan siapa sih penyanyi-penyanyi itu ya, mereka itu ada di belakang Illuminati semua ya. Jadi apa namanya, ini yang menjadikan kita juga harus berpikir ulang gitu tentang diri kita maupun juga anak keturunan kita, anak cucu kita. Hendaklah kita juga mencoba untuk menjadikan mereka itu suka dengan Al-Qur'an. Jadi kalau mereka nggak suka sama Al-Qur'an itu masalah gitu. Sebetulnya udah satu permasalahan.
Dan itu harus dicoba untuk diatasi dengan apa yang bisa semaksimal mungkin apa yang bisa kita lakukan gitu. Jangan sampai anak-anaknya menjadi apa ya, budak lagu gitu ya. Padahal kalau misalnya kita tahu ya, kalau yang dari saya pernah cerita tentang Illuminati, betul? Ibu-ibu di sini moga-moga semuanya udah tahu tentang Illuminati, yaitu suatu organisasi rahasia yang mereka itu memang betul ingin menyesatkan manusia. Mereka itu adalah penyembah-penyembah iblis, dan salah satu cara untuk melalaikan manusia itu adalah dengan memberikan mereka hiburan-hiburan, nyanyian-nyanyian, film, industri film yang megah, yang menakjubkan, sehingga manusia itu terlena ya dengan itu, dan akhirnya mereka terlena dari kitabnya, dari Al-Quran. Juga bukan cuma Al-Quran aja, mereka melenakan juga orang-orang dari agama-agama lain ya, Nasrani, Katolik, itu juga mereka menjadi tujuan daripada mereka juga. Sehingga akhirnya mereka itu tidak mengenal kitabnya. Jadi ini tuh memang sengaja gitu, tidak mengenal kitabnya. Dan kemudian dari nyanyian-nyanyian itu menjadi suatu bisnis global, baik penyanyinya, itu menjadi puppetnya, kemudian manajernya itu adalah orang yang harus komit kepada agen apa namanya society rahasia itu, organisasi rahasia itu, dan kemudian ya tujuannya memang ingin menyesatkan, dan salah satunya bahkan lagu-lagu mereka itu ada yang di dalamnya ada jampi-jampinya loh, ada jampi-jampinya. Jadi gimana cara menjampinya? Jadi lagu itu kalau ada lagu dari seorang penyanyi itu, mereka penyanyi yang udah top dunia, mereka boleh membuat lagu versi mereka, versi si penyanyi itu, pencipta lagu itu boleh. Tapi nanti dalam satu album itu ada beberapa lagu yang titipan dari organisasi ini. Dan lagu itu kalau kadang-kadang kalau dibalik gitu ya, kalau dibalik itu jadi dimutar ulang tapi dibalik, itu lagunya lagu penyembah setan. Itu jelas gitu. Saya pernah mencoba untuk di YouTube ada juga kok. Apa namanya? Kalau lagu ini dibalik jadi apa? Kalau lagu ini dibalik jadi apa? Saya sekali aja mendengar habis itu ngeri, saya nggak mau dengar yang lain. Saya udah cukup tahu bahwa memang lagu-lagu itu dibuat untuk apa namanya? Untuk menyesatkan manusia. Dan karena kata-kata ketika dibalik itu kata-katanya itu adalah kata-kata yang sangat buruk ya. Misalnya saya adalah penyembah ya siapa gitu kan. Saya bukan penyembah Allah ya. Kemudian saya ingin, aduh pokoknya kata-katanya saya mau bicara aja saya juga tidak tega gitu ya. Nah itu kalau seseorang sampai berkata yang demikian meskipun secara nggak sadar, maka itu bisa menjadi merusakkan jiwa kita, merusakkan jiwa anak-anak kita juga, merusakkan jiwa cucu kita, ya. Dan apa namanya beberapa kutipan ada orang-orang baik dari aktivis agama kita maupun dari agama Kristen, ya, itu mereka mencoba untuk bisa melihat para mohon dikondisikan ya suara yang masuk, kayak misalnya ketika mereka di panggung seperti apa ya, dan ada yang melihat bahwa ketika di panggung itu mereka seperti orang kerasukan karena ada gerakan-gerakan yang tidak mungkin dilakukan tanpa dia apa namanya kerasukan gitu. Jadi ada ketika di panggung live gitu itu yang ada ya didukung oleh kekuasaan gelap ya untuk bisa melakukan action yang seperti sulap, tapi sebetulnya bukan sulap, memang dibantu oleh mereka. Jadi ini gunanya apa lagu-lagu yang rusak itu? Pertama ada yang lagu yang rusak dari segi maknanya ya. Dari segi maknanya bahasa Inggrisnya, karena anak-anak tuh menyanyi tapi nggak ngerti bahasa Inggrisnya apa. Padahal kalau kita tahu bahasa Inggrisnya, aduh malu sendiri deh. Kalau kan di bahasa Indonesia kan tuh kita akan malu sendiri. Tapi selain itu di dalam lagu, di beberapa lagu itu ada ininya, ada kayak ada diselipkan ya ruh setan sehingga yang mendengarkannya juga akan menjadi lalai dan merusak keimanan. Memang terjadinya tidak langsung ya, tapi itu seperti apa ya? Makanya kayak ada rukyah ya. Itu kan untuk membersihkan hal-hal yang seperti itu yang tidak terlihat seperti itu. Ya. Ini ada sebuah hadis Bukhari ya terkait
terkait tentang nyanyian. Ya, disebutkan di sini Aisyah berkata, Abu Bakar masuk ke tempatku, ya, ke tempat. Abu Bakar adalah bapak dari Aisyah. Dan di dekatku ada 2 anak perempuan kecil dari wanita Ansor sedang bernyanyi, ya. Dan nyanyian itu tentang apa yang dikatakan oleh kaum Ansor pada masa perang Bu'ats. Lalu aku berkata, ya, Aisyah berkata, keduanya bukan penyanyi, ya. Lalu Abu Bakar berkata, apakah seruling setan ada di dalam rumah Rasul? Ya. Kemudian hal itu terjadi pada hari raya. Kemudian Rasul bersabda, wahai Abu Bakar, sesungguhnya setiap kaum memiliki hari raya dan hari ini adalah hari raya kita. Jadi Rasulullah bersabda juga dalam surat hadis riwayat At-Tirmizi, pembeda antara yang halal dan haram itu adalah menabuh rebana dan suara nyanyian dalam pernikahan. Ya. Jadi ini menjadi ulama-ulama berusaha untuk menggali kembali apa maksud daripada hadis ini, sehingga ada beberapa ulama mengatakan, ya, selama kalimat-kalimat di dalam nyanyian tersebut tidak menjauhkan manusia dari Allah, dari tujuan hidupnya, dilakukan untuk rihlah, tidak hanya untuk sampai kecanduan, maka diperbolehkan, ya. Dan kalau zaman sekarang sih mungkin kita bisa banyak pilihan sih. Kalau menurut saya ada lagu-lagu kayak misalkan Maher Zain yang saya tahu, tapi saya pikir sekarang udah banyak sekali artis-artis ya yang menyanyikan lagu puji-pujian terhadap Allah dan Rasulullah SAW. Dan kalau kita niatkan memang untuk menjadi sarana rihlah, ya, dan ini oleh beberapa ulama diperbolehkan, ya. Karena itu penting juga buat kita untuk apa namanya, coba dicek ya tentang kalau kita ada lagu kayaknya enak gitu. Coba lihat artinya apa gitu. Kalau artinya kira-kira tidak baik gitu ya bahasa Inggrisnya, ya ini kalau misalkan wah ini bahasa Inggris nggak ngerti nih, coba bisa tanya kepada Teh Helga di sini nih ya, juara bahasa Inggris, atau kepada Teh Ika ya. Ini artinya apa? Tapi bisa juga sih sebetulnya sekarang ada di YouTube bilang ini artinya apa sih gitu kan, lirik lagu ini langsung masuk ke Google Translate juga bisa dilihat artinya apa. Dan kalau misalkan artinya memang tidak bagus, sebaiknya tidak kita nyanyikan. Ya, karena itulah wal hadisi liyudilla an sabilillah. Baik, selanjutnya ya ini kembali tadi wayat tahidahu zua, orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai olok-olok, dan mereka adalah orang-orang yang memang layak mendapatkan azab yang pedih dan menghinakan. Selanjutnya, baik, setelah itu mereka menjadikan olok-olok, ya, maka fabashirhu bi'adzabin alim, maaf, kebalik ini kayaknya. Wa idza tutsla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'allam yasma'ha ka'anna fi udunaihi waqra fabashirhu bi'adzabin alim. Dan orang ini salah satu dari orang-orang yang tidak suka dengan Al-Quran itu, yang apabila ketika diperdengarkan, dibacakan, ya, atau mendengar ya ketika lewat atau di dalam suatu acara ada dibacakan ayat-ayat Allah, maka dia berpaling. Dia kalau bisa nggak lama-lama lah di situ gitu ya. Dia nggak ingin lama di situ, dan dia mustakbirong ka alam yasmaha. Ya, dia menyombongkan diri seakan-akan dia belum mendengar ayat-ayat itu. Kaan kaan nafi udunaihi waqra, seakan-akan di dalam telinganya itu ada sumbatan sehingga dia tidak mendengar. Maka orang-orang ini fabasyirhu bi'adzabin alim, maka gembirakanlah mereka dengan azab yang sangat pedih. Ya, jadi Ibnu Katsir berkata orang yang gemar kepada perbuatan yang tidak berguna, banyak main-mainnya, banyak nyanyinya, ya. Mungkin kalau nyanyi-nyanyi sekali masih tidak apa-apa, tapi gemar bernyanyi, ya. Biasanya mereka tuh kalau didengar Al-Qur'an itu maka suka jemu, bosan, berpaling, ya. Merasa terganggu telinganya, ya. Dan dia tidak mendapatkan manfaat apa-apa dari bacaan Al-Qur'an itu. Kalau pengalaman saya sendiri dulu ya, ketika sebelum menghafal Quran itu, kalau mendengar bacaan Al-Quran, misalkan, coba itu kalau mau kita mau tes ya keimanan kita, bacain aja murotal, ya.
Berapa jam kita sanggup mendengar murotal itu? Ya, kalau misalnya cuma 10 menit, nah tanyalah hati kita, apakah bagaimana keimanan kita? Mungkin harus ditambah lagi sholatnya, ditambah lagi zikirnya gitu ya. Ada orang-orang yang suka mendengar sampai berapa jam juga dia nggak apa-apa. Ada yang 1 jam pusing, mulai pusing itu ya. Kalau kita sudah mulai menjadi penikmat Al-Quran, mengkonsumsi Al-Quran, itu bisa menjadi barometer kita. Kalau kita menjadi nyaman dengan Al-Quran itu sekali duduk 1 juz itu berarti imannya lagi bagus-bagusnya itu. Ini introspeksi buat diri kita ya, bukan untuk menilai orang lain ya. Kalau kita lagi imannya lagi bagus itu duduk sekali duduk 1 juz 2 juz bisa gitu. Tapi kalau kita sedang kurang imannya, setengah juz juga udah ngap gitu ya. itu bisa, tapi saya ingatkan sekali lagi, ini bukan untuk menjudge orang lain, karena bisa jadi orang lain itu sedang punya kegiatan lain yang ada dia ditunggu yang urgent, atau juga dia sedang kurang sehat dan sebagainya. Tapi hal ini bisa menjadi satu introspeksi buat diri kita sendiri. Baik, selanjutnya. Ya, ini tafsir Al-Misbah seperti itu. Sehingga kalaupun diperdengarkan berkali-kali, ya, diperdengarkan berkali-kali ayat-ayat Al-Quran itu, dia juga tidak bisa memberi manfaat apapun. Jadi Al-Quran itu makhluk hidup ya. Al-Quran itu menurut para ulama. Kalau kita menyukainya, dia akan juga suka sama kita. Tapi kalau kita tidak menyukainya, dia juga tidak akan masuk gitu. Ya, kecuali dengan izin Allah. Kecuali kalau Allah ingin memberikan hidayah pada seseorang, maka dia dapat itu bisa menjadikan jalan hidayah gitu. Bahkan suara azan pun bisa menjadi jalan hidayah, bukan Al-Quran. Suara azan bisa dihidayah. Ada seseorang mu'alaf yang dia itu seorang pastor di suatu sekolah pastor, dan dia guru di satu sekolah ya Katolik. Dia tuh deket dengan masjid ya. Dulu itu dia nggak suka dengan suara azan, tapi kalau lu sudah menghendaki, satu ketika dia tuh bergetar mendengar suara azan itu, dan dia tersungkur, dia jatuh, dan dia melihat sesuatu yang orang lain tidak lihat ya di langit ya. Dan kemudian dia setelah itu dia masuk ke dalam agama Islam ya. Kalau itu mah beda cerita ya, kayaknya memang Allah yang memberikan hidayah karena amalan-amalannya yang lain. Ya. Ini ya. Jadi kalau bagi orang yang tidak beriman itu suara Al-Qur'an itu tidak nyaman ya, membosankan ya. Ka'anna fi udhunaihi waqara ya. Seperti ada sumbatan. Dalam surat Al-Fussilat juga disebutkan seperti itu. Ya, di telinga itu seperti ada sumbatan. Dan Al-Quran itu seperti suatu hal yang tidak nyaman, yang kegelapan bagi mereka ya. Al-Quran itu sesuatu yang di dalamnya tuh ada kegelapan, jadi mereka takut. Sampai seperti itu ibaratnya di dalam surat Al-Fussilat ayat 44 ya. Atau seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 19 dikatakan ya, au qasayyibim minas sama'i fihi dhulumatu wa ra'du wa barq yaj'aluna asabiahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadzarul maut. Jadi orang-orang yang kafir itu, orang-orang yang tertutup dari hidayah Allah itu, mereka melihat hujan itu hujan lebatnya. Ini maksudnya gini, hujan lebat. Hujan itu adalah berkah, rahmat. Ya, hidayah itu juga adalah rahmat. Al-Quran itu diibaratkan seperti hujan, hujan yang lebat, ya, hujan yang lebat. Nah, tapi buat mereka itu hujan yang lebat itu ada kegelapan, ada petir, ada kilat gitu ya. Sehingga kalau ada hujan itu, hujan hidayah atau Al-Quran itu, maka mereka menyumbat telinganya karena suara petir itu, dan mereka takut mati gitu. Sampai demikian ibaratnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 19. Maka kemudian Allah menyebutkan lagi di ayat 8. Nah, kembali kepada orang yang beriman, innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatin naim. Dan sesungguhnya orang-orang yang beriman dan kemudian yang telah beriman, amanu itu telah beriman, telah merubah ya hatinya menjadi beriman.
dan mereka tuh aktif wa amilus solihati, mereka tuh aktif senang beramal soleh, maka bagi mereka dijanjikan surga jannatin naim, surga yang penuh dengan kenikmatan. Ya, kenikmatan yang tiada tara yang tidak bisa terbayangkan oleh akal pikiran kita, melihat sesuatu keindahan di dalam surga itu yang tidak pernah kita lihat, ya, mendengar sesuatu di surga yang tidak pernah kita dengar, gitu ya, merasakan di surga kenikmatan makanan yang tidak pernah kita rasakan, kita minum minuman yang juga tidak pernah kita merasakan kesegarannya di dunia itu, di dunia ini. Maka itulah disebut dengan jannatin naim, ke satu taman surga yang penuh sekali dengan kenikmatan, dan khalidina fiha, dan mereka itu kekal ya di dalamnya. Di khalidina fiha itu artinya orang yang kekal. Orang yang ada di dalam surga itu adalah orang yang khalidina fiha, kekal di dalam surga itu, dan mereka itu dalam usia yang terbaik, usia 33 tahun, dalam kondisi yang terbaik, tidak berubah ya, tidak berubah umurnya, selalu muda, tetap sehat, tidak ada sakit, selalu bahagia ya. Aduh, pokoknya kalau surga itu nggak ada habisnya deh menceritakan surga ya. Rumah di sana juga nggak ada rumah, yang ada adalah istana, dan istana itu salah satunya bisa kita buat, kita miliki dengan mahar apa? Ada ingat maharnya rumah di surga, istana di surga? Maharnya apa? Untuk bisa membeli sebuah istana di surga, maharnya apa? Ada ingat? Aduhon. Iyalah, aduhan, membaca satu kali surat aduhon saja sudah bisa mendapatkan satu istana di surga. Ada yang pernah bertanya, loh kalau saya bacanya berulang kali gimana? Ya istananya banyak gitu. Loh ngapain istana banyak-banyak? Lah itulah nikmatnya Allah. Ya. Buat apa satu aja juga saya ini capek saya ngepelnya gitu. Loh nggak ada yang ngepel nanti itu. Kita nggak harus ngepel. Nanti berdebu, ada yang ngurusin itu, kita pokoknya hanya menjadi raja dan ratu di di surga itu. Ya. Dan wa'dallahi haqqa, dan sesungguhnya janji Allah itu benar. Janji Allah terhadap Al-Qur'an itu benar. Janji Allah bagi siapa yang mengamalkan Al-Quran itu benar. Janji Allah tentang karunia surga itu benar. Janji Allah tentang janji-janji yang ada di dalam Al-Quran, apabila kita bersedekah maka akan ditambahkan sedekah kita, diganti dengan 10 kali lipat minimal, ya, itu adalah benar. Apabila udah uni astajib lakum, apabila kita berdoa maka akan dikabulkan oleh Allah, itu benar. Satu aja, asal jangan minta kapan-kapannya gitu loh, ya. Harus kapan, itu waktu itu diserahkan kepada Allah dan menjauhkan kita dari hal-hal yang bisa membatalkan terkabulnya doa itu. Dan Allah adalah Al-Aziz wa huwal Azizul Hakim. Nah, kata Al-Hakim, perhatikan di dalam surat ini, surat Luqman ini akan banyak sekali ditemui kata hakim. Dari ayat 1 sampai dengan ayat 9 kita sudah menemukan 2 kata hakim. Ya, di sini juga Allah Al-Azizul Hakim. Tadi yang pertama itu ayat 2. Ya, yang ini yang di sini sekarang adalah ayat 9, ya. Dan Allah itu adalah Al-Aziz, yang maha gagah, yang maha kuasa, Al-Hakim. Nah, ini dibilangnya maha bijaksana gitu ya dalam bahasa Indonesianya. Tapi kita kan kemarin 2 minggu yang lalu sudah belajar tentang kata hakim itu sendiri. Coba saya ingin apakah ada teman-teman yang ingat ya tentang arti kata hakim? Orang yang hakim itu yang seperti apa? Ya, coba dibantu ditulis dalam kolom chat, atau bisa kalau ingat sekarang juga boleh di-share. Oke, kita sudah sampai waktu ya. Insya Allah minggu depan kita akan membahas mulai dari ayat 10, yaitu khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasiya antamida bikum babasa fiha min kulli dabbah, ya. Wa anzalna minas samaa'i ma'a fa ambasna fiha min kulli zaujin karim. Di sini ayat 10, nanti insya Allah minggu depan kita akan membahas tentang Allah, siapakah Allah, bagaimana Allah memperkenalkan dirinya, ya.
karena tanpa mengenal maka tidak akan sayang gitu ya. Jadi kalau dalam ayat ini nanti insya Allah ada 5 hal yang Allah akan sebutkan tentang tentang bagaimana Allah menciptakan langit yang tanpa tiang. Pertama, kedua, bagaimana Allah meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, mempertemukan gunung-gunung itu dengan permukaan bumi supaya bumi itu tidak goyang, tidak gempa, dan sehingga manusia bisa tinggal di permukaan bumi. Dan yang ketiga adalah Dia yang mengembangbiakkan segala macam jenis makhluk yang bernyawa di muka bumi, yang makhluk itu bermanfaat semuanya buat manusia. Yang makhluk itu kalaupun lomba, tapi ada yang nggak boleh dimakan, ada yang haram, yang nggak boleh di atau kita nggak bisa makan, ya kita nggak bisa makan, tapi itu bisa menjadi jalan rezeki. Contoh misalnya maggot ya, maggot, pernah tahu maggot itu loh apa, sebangsa ulat yang keluar dari kayak bangkai gitu ya, sampah itu ada maggot, jadi kayak ulat ya, putih-putih gitu. Itu kita nggak makan ya, tapi ada orang yang bisa hidup dengan berjual beli maggot. Jadi mengembangbiakan, atau cacing, ada orang yang mendapat rezeki dari cacing, padahal kita nggak makan cacing, ya kan? Jadi ini semuanya menjadi jalan rezeki. Dan kemudian yang keempat itu adalah bagaimana Allah menurunkan hujan dari langit, yang tidak ada siapapun yang bisa menurunkan air hujan itu selain daripada Allah. Dan kemudian yang keenam, dengan air itu maka Allah akan menumbuhkan segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik-baik sehingga kita bisa makan lotek, bisa makan karedok, kita bisa makan capcay, kita bisa apalah, Teh ini kesukaannya apa Teh ini? Bisa tumis kangkung, Apel Fujiyama. bisa makan apel Fusiyama, bisa dibuat salad buah ya, bisa. Wah, kita tuh makanan-makanan yang enak-enak tuh semuanya tuh dari Allah ya. Makanan yang kita sukai itu semuanya dari Allah. Dan itu semuanya, itulah Allah dalam ayat 10 nanti Allah membahas betapa baiknya Allah. Betapa baiknya Allah sehingga kita ini hidup itu betul-betul dalam karunia Allah. Mulai dari dilindungi dari gempa, ya, kemudian dikasih banyak binatang, maksudnya kayak misalnya kita ketahuinya cuma udang ya, padahal itu kalau di dalam lautan itu seafood itu nggak cuma udang, udang itu kan yang di pasar, ya kan? Tapi kalau seafood itu bisa sangat bermacam-macam, ya. Kayak misalnya ada apa tuh, bulu babi, ada yang pernah dengar nggak? Bulu babi. Bulu babi itu enak sekali ya. Kalau jadi dia rasanya tuh dia kan berduri gitu, berduri gede-gede. Ya. Tapi di dalamnya tuh rasanya antara campuran antara telur dan udang lah gitu. Coba kebayang nggak, antara telur dan udang tapi lembut gitu loh. Antara telur setengah mateng dan udang. Nah gitu rasanya. Enak banget gitu. Jadi apa namanya, ikan-ikan juga yang di dalam lautan itu juga jauh lebih enak ya daripada yang ada di pasar ya. Jadi itulah betapa baiknya Allah ya kepada manusia. Nanti dari situ baru kemudian surat Luqman ini membahas tentang bagaimana kita sebagai manusia itu bersikap sebagai seorang muhsinin, menjadi bagaimana aplikasi dari seorang muhsinin itu. Setelah melihat kebesaran Allah, karunia Allah, dan kemudian bagaimana kita bisa menjadi seorang hamba Allah yang muhsin. Oke, mungkin itu bisa sampaikan hari ini. Saya kembalikan sementara ini eh, apa namanya kepada Ibu moderator. Nanti kita eh, mulai dengan sesi yang selanjutnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Bunda Hani yang sudah memaparkan dengan sangat jelas mengenai tafsir dari Quran Surat Luqman ayat 6 sampai 9. Tentunya di sini yang ayat 6 dan 7 ini sangat menampar sekali kalau bagi saya sendiri gitu ya. Kita kadang sering lalai gitu, tapi kadang tidak menyadari juga ya. Oh iya, ternyata berjam-jam melaksanakan aktivitas yang tidak bermanfaat itu ada di sini gitu ya, ada di surat ini. Mangga pada teteh-teteh yang mau bertanya bisa menuliskan di kolom chat atau boleh langsung mengaktifkan atau di unmute untuk langsung bertanya.
Terima kasih kepada Ibu Moderator. Mungkin saya yang akan pertama bertanya ke Bunda Hani. Tapi ini mungkin antara terkait dengan yang dibahas atau tidak. Pertanyaannya begini Bunda, bahwa saya kan baru ini mengikuti pelajaran tafsir Al-Quran, menerjemahkan lah gitu ya, mentafsirkan. Nah selama ini saya tuh hanya membaca aja tanpa mengetahui isi dari kandungan Al-Quran ya, kecuali sedikit-sedikit. Nah itu kira-kira gimana gitu ya? Apa ada faedahnya atau gimana? Ya untuk lebih menjelaskannya gitu. Kira-kira kalau bahasa Arabnya ada pahalanya enggak gitu. Sementara saya membaca aja tanpa mengetahui isi kandungannya Al-Qur'an gitu, Bunda. Gitu aja. Terima kasih. Jazakallahu khairan kasih. Ya, wa anti min ahli jasa. Iya, ada jelas pahalanya ya. Membaca Al-Quran itu satu huruf itu mengandung satu satu kebaikan yang diganjar 10. Jadi kalau dan itu dalam hadis dikatakan, dan itu bukan berarti alif misalnya alif lam mim itu satu satu kebaikan, tapi hurufnya bukan satu ayat tapi satu hurufnya. Jadi alif lam mim 3. Kalau misalkan ibu menghafal ini surat surat Luqman ini, tilka ayatul kitabil hakim, itu coba ada berapa huruf itu? Tet ini coba dibantuin, tilka ayatul kitabil hakim ada berapa huruf itu? Ka, a, iya, til, kita. Banyak susah saya ngitung. Al kitaba aja udah 3 ya. Hakim, Mungkin sekitar 16. 16 ya. 16 itu ada 16. Jadi tilka ayatul kitabil hakim, itu saja sudah ibu mendapatkan 16 kebaikan yang ganjarannya itu adalah 10 kali lipat daripada ganjarannya. Itu kebaikannya ketika kebaikannya 16. Tapi dia pahalanya itu menjadi 160 kali minimal gitu. Ya. Nah, tanpa tahu artinya ya. Tanpa tidak disebutkan tentang tahu atau tidak tahu artinya, itu sudah dapat pahala yang banyak. Makanya sebagian ulama mengatakan menghafal Al-Quran itu adalah salah satu cara termudah untuk bisa panen pahala. Ya, karena kalau tadi tilkal ayatul kitabil hakim itu ibu sudah dapat berapa tuh? 160 ya. Ya, kalau sama alif lam mim ya. Kalau sama alif lam mim berarti Allah kita hitung 20 ya Tet ini ya. Dapat 200 ya. 200 pahala ya, 200 pahala. Alif lam mim tilka ayatul kitabil hakim, 200 pahala sekali baca. Kalau ibu menghafalkan satu ayat, ibu baca berapa kali? 30 kali, 50 kali biasanya. Biasanya antara 30 sampai 50 kali. 50 kali, kalau 50 kali kali 200 itu sudah berapa itu? Berapa Teh Tini bantuin? 10.000 ya. 10.000. Nanti kalau murojaah ya. Jadi menghafal Al-Qur'an itu, membaca Al-Qur'an sudah berpahala, menghafalnya apalagi itu bisa panen habis-habisan pahala. Dan makanya itu jangan khawatir buat orang yang mengatakan, aduh sate belet gitu. Sate belet karena saya nggak hafal gitu. Nah bisa jadi ya pahalanya lebih gede daripada Teh Tini itu. Teh Tini satu ayat bisa 10 kali, 20 kali dia udah hafal. Teh Tini mah cepet. Jadi dia, tapi ketika Teh Tini ya dia 10 atau 10 kali dia udah hafal gitu kan. Ya, yang ayat yang udah gampang ya Teh Tini ya. yang udah familiar. 10 kali udah hafal.
Tapi ada yang satu lagi, waduh saya nggak bisa 10 Mbak, saya itu 50 kali, yang itu juga harus 50 kali. Dan 50 kali berarti pahala ibu itu 50 kali lebih banyak daripada orang yang mudah menghafal. Asik nggak tuh? Hmm. Asik nggak Bu Ros? Asik. Jadi asik. Jadi artinya gini, makanya Teh Tini menghafal Luqman. Ya, Ibu Ros juga menghafal Luqman. Kira-kira pahalanya banyak mana? Padahal yang koreksi Teh Tini. Betul nggak? Yang ngoreksi Teh Tini. Pahalanya banyak mana? Belum tentu banyak-banyakan Teh Tini ya. Sorry Teh Tini ya menjadi topik bahasan. Tapi bisa jadi gitu loh. Bisa jadi. Tapi nanti Teh Tini ada pahala menghafal, pahala mengkoreksi dia dapat. Dia dapat pahala koreksi. Jadi itulah yang buat saya menjadi satu hal yang sangat amazing, sesuatu yang sangat menakjubkan, bahwa sistem reward daripada Allah Subhanahu wa taala itu sangat berkah gitu ya. Dan itu berkahnya bukan cuman buat yang pinter atau yang cepet atau yang enggak, berkahnya buat siapa aja, yang bahkan yang susah menghafal pun tetap mendapatkan pahala yang banyak. Gitu. Jadi ini buat saya, nanti kita pelajari lagi sistemnya Allah tuh sangat sangat menakjubkan, karena sistemnya Allah itu tidak sama dengan sistemnya di dunia ini gitu. Jadi artinya kita akan dengan sangat mudah untuk mendapatkan pahala, sangat mudah mendapatkan keampunan, sangat mudah untuk mendapatkan kebaikan, sangat mudah untuk insya Allah mendapatkan surga, asal ya ikut Quran gitu. Insya Allah begitu. Tapi kalau kita nggak ikut Quran, cari cara lain, ya itu pasti ribet, pasti akan mentok ke sana sini, bikin sedih, bikin bingung. Nah itu begitu biasanya gitu. Tapi kalau kita ikut caranya Al-Quran, insya Allah nggak masalah. Dan Ibu Rosmana nggak perlu berkecil hati. Ya Ibu mungkin usianya mirip dengan saya ya Bu. Jadi apa? Saya Sama Bu. Jadi artinya gini loh Bu. Apa namanya? Tidak ada waktu terlambat ya untuk kita itu berbuat amal kebaikan ya. Cuman begini, kalau yang sudah senior ya, mendapatkan ilmu, kita punya hal yang lain, karena kita senior, kita punya anak, kita punya cucu, kita punya relasi tetangga, kita punya keluarga besar ya. Sehingga apa yang kita punya itu nanti bisa multi manfaat gitu. Beda dengan seseorang misalnya gini, anak yang berusia 20 tahun belajar Al-Quran, dia belum tentu bisa menyampaikan Al-Quran. Tapi seseorang yang punya usia 50 tahun, punya otoritas terhadap anak dan cucunya, dia punya kesempatan untuk mengatur anak cucunya. Contoh misalnya ibu sudah begini, ibu akhirnya menyadari, oh ya Al-Quran itu memang harus dipelajari, memang harus diketahui supaya jangan salah amal gitu ya, beramalnya itu salah gitu, atau membersihkan pikiran kita dari zon-zon atau sangka-sangka tentang Allah, tentang perbuatannya, tentang takdirnya, itu kita bisa buruk sangka. Nah itu membersihkan itu semuanya. Nah tapi ilmu yang didapatkan ini, karena kita sudah senior, maka kita bisa memberikan kepada anak dan cucu kita. Itu menjadi jalan pahala tersendiri, Bu. Kalau anak yang baru 20 tahun dia suruh berdakwah, kita berdakwah itu maksudnya dakwah itu artinya menyeru ya, bukan artinya dakwah harus ceramah di mana tuh enggak ya. Dakwah itu artinya menyeru siapapun bisa diseru, anak, keluarga itu ku anfusikum wa ahlikum naron. Yang pertama kali yang perlu untuk kita seru menuju kebaikan itu adalah anak dan keluarga kita, ya harusnya keluarga kita. Itu yang harus kita betul-betul. Jadi meskipun saya sudah usia, sampaikan aja Bu, meskipun satu ayat yang Ibu pelajari hari ini, ya. Jangan usah banyak-banyak, satu hal aja kecil gitu ya. Maka hal itu sampaikan kepada keluarga kita. Insya Allah itu berkah Bu. Ya, buat anak cucu kita. Amin. Terima kasih Bunda. Ya, tetap semangat.